Selamat siang teman-teman e-grader, selamat datang di acara kita hari ini. Tapi terlebih lagi saya berterima kasih atas kehadiran satu pembicara dan seorang moderator yang akan mengisi acara kita hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di acara e-grade siang ini, yaitu peluang kerja di lahan gambut. Di peluang kerja di lahan gambut ya. Perkenalkan, saya Arya, saya adalah COO dari e-grade ID. Acara ini adalah acara sharing session yang hanya bisa diikuti oleh anggota komunitas Tribe e-grade ID. Dan mohon maaf, acara pagi hari ini atau siang ini kami tidak memberikan sertifikat, dengan harapan teman-teman semua tahu bahwa ya ilmu akan lebih berharga daripada selembar sertifikatnya. Dan informasinya, acara ini direkam, dan rekaman dari awal acara selama narasumber dan moderator berdialog akan ditayangkan di YouTube e-grade ya. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan YouTube karena seringkali narasumber dan akan berbagi info penting yang sebenarnya hanya diketahui oleh kalangan terbatas saja ya. Salah satunya adalah spesial untuk member Tribe e-grade. Jadi teman-teman juga bebas bertanya ya, pada narasumber karena memang pertanyaan teman juga tidak akan ditayangkan ya. Oke, baik. Jadi untuk bertanya, teman-teman juga nanti ada kesempatannya, silakan mengajukan pertanyaan melalui chat room ya, dan nanti juga mohon sangat-sangat diperhatikan dialog dan juga apapun yang terjadi di acara ini, karena nanti baik moderator maupun narasumber kita akan memberikan door prize ya, jumlahnya ada 3 dan itu berupa menjawab kuis ya. Jadi nanti akan tiba-tiba akan keluar, silahkan nanti biar moderator dan narasumber yang akan memberikan pertanyaannya dan menilai siapa yang berhak mendapatkan door prize tersebut. Baiklah, untuk pertama kali izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita hari ini. Ya, baik. Jadi moderator kita hari ini adalah Ibu Hani, ya, atau nama lengkap Ibu Suryat Maning Hani, Sarjana Teknik. Ya. Beliau adalah lulusan Teknik Sipil FTUI Program Studi Keairan. Ya, beliau adalah mantan pengajar mata kuliah keairan dan pelabuhan di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Jayabaya. Mantan pegawai negeri sipil perancangan pelabuhan Departemen Perhubungan. Di 21 tahun terakhir ini beliau tinggal di Singapura mengikuti kepindahan dari suami beliau ya. Beliau juga mempunyai ketertarikan yang tinggi pada bangunan air dan tata kelola sumber daya air ya. Dan ini yang juga seru, yaitu masih suka menjahit dan menjelajah hutan kota Singapura. Baik, Ibu Hani, saya serahkan acara ini kepada Ibu dan silakan Ibu bersenang-senang dengan ini siang ini. Silakan Bu. Terima kasih. Selamat siang untuk semua peserta acara kita siang ini. Kita akan mendengarkan cerita dari Pak Sigit Sutikno tentang peluang kerja di bidang lahan gambut ya. Pak Sigit Sutikno ini beliau lahir tahun 74, tanggal 16 Juni. Baru sebulan ya Pak ya lewat ulang tahunnya. Iya. Sekarang tinggal di mana Pak? Sekarang tinggal Pekanbaru, Riau. Pekanbaru. Tapi lahirnya di Oku ya Pak ya? Oku, Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan, tepatnya di Gumawang. Beliau menyelesaikan strata 1 teknik sipil di Universitas Gajah Mada. Demikian juga dengan masternya strata 2. S1-nya juga bidang keairan ya Pak ya? Iya. Strata 2 di Water Resource Management, UGM. Tahun 2002 selesai, dan strata 3-nya doktoralnya di University of Miyazaki di Jepang, tahun 2012. Sekarang sibuk di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Riau.
Ya Pak, betul ya Pak ya? Betul ya. Oke, kita mulai saja Pak ya. Ya, silakan Bu Ani. Hobinya Pak sekarang Pak? Hobinya sekarang olahraga saya. Wah, apa tuh? Jalan kaki dan bersepeda. Oke, sepeda. Kalau pagi jalan kaki bersama keluarga, kalau sore bersepeda sama anak laki-laki saya. Wah. Sepedanya apa Pak? Sepedanya Polygon. MTB Ini atau Rodi Pak? yang satu hybrid, yang satu MTB. Oke, mantap. Baik, kita mulai ya Pak ya. Ya. Lahan gambut. Ini Pak Sigit kapan pertama kali mendengar istilah lahan gambut? Waktu usia berapa Pak? Saya dengar lahan gambut itu ketika ya istilah baru dengar ininya ya, nama gambutnya ya. Iya. Itu pas ada program PLG 1 juta hektar. Wow. Saya sekitar tahun 97, 96 mungkin ya. Saya waktu itu masih jadi asisten dosen di Gajah Mada dan kebetulan dosen saya itu punya banyak proyek terkait dengan pembukaan lahan 1 juta hektar itu. Wow. Tapi saya tidak ikut di situ. Saya di proyek yang lain. Nah, disitulah saya tahu. Tapi saya belum pernah lihat gambut sampai waktu itu. Oh. Saya lihat gambut ya waktu sudah sampai di Riau ini tahun 2003, 2004 lah. Itu baru lihat pertama kali gambut. Setelah lulus S1 dan S2. Jadi waktu Bapak pertama mendengar tentang istilah lahan gambut dan latar belakang proyek PLG waktu itu kesannya apa Pak waktu itu? Apa kesan saya biasa saja. Kesan saya tidak ada ya sambil lalu aja. Oh, itu PLG gitu aja ya. Jadi nggak tahu ya karena belum ada interest sama sekali waktu itu. Belum ada bayangan akan berkecimpung. Belum ada bayangan. Dan waktu pertama kali lihat lahan gambut saya sangat surprise karena dengan air yang warna-warna coklat kehitaman itu kok seperti itu airnya. Itu aja saya. Itu yang pertama kali saya ekspresi saya lihat loh airnya kok kayak gitu ya. Itu aja. Lalu bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana perjalanannya secara keilmuan sampai Bapak sampai di titik yang sekarang ini? Kalau bisa dibilang Bapak ahli gambut ya ahli gambut gitu loh. Ya, terima kasih. Saya S1, S2 tidak ada belajar gambut. S3 pun tidak ada belajar gambut. Kemudian pulang dari S3, sebenarnya S3 saya coastal engineering. Spesialisasinya ya evakuasi terhadap bahaya tsunami. Itu disertasi S3 saya. Lokasi kegiatan, lokasi risetnya pun bukan di Riau, ada di Padang, di Pacitan, dan di Jepang. Nah, ketika pulang tahun 2012, kemudian 2013, 14, 15 itu kan ada bencana asap yang sangat dahsyat. Ya. Nah, itulah saya mulai agak prihatin. Ya, prihatin karena kami sendiri sangat terpapar bencana itu. Kami waktu itu libur sampai 2 bulan di Universitas Riau. Libur 2 bulan dan kita pun mau evakuasi tidak bisa karena bandaranya ditutup. Ya. Nah, waktu itu ya karena ada tugas kampus kami tidak bisa tinggalkan dan saya masih ingat betul selesainya hari Sabtu dan rencana saya Minggu atau Senin mau evakuasi ke Sumatera Selatan lewat darat. Tetapi waktu itu hari Minggu hujan deras sehingga bencananya berkurang. Dan saya ingat waktu itu Pak SBY datang. Pak SBY datang dan sehari sebelumnya hujan deras. Ya, yang saya prihatinkan adalah ya begitu merasakan bencana kabut asap yang dari lahan gambut itu apalah yang bisa kita kontribusikan dari dunia kampus ya. Nah, waktu itu kita ya dulu belum ada WA waktu itu. Jadi
di email grupnya itu kita di UNRI itu siapa yang tertarik kita kumpul lah ya, apa yang bisa kita kontribusikan. Nah sebenarnya itulah cikal bakal dari berdirinya pusat studi bencana. Jadi dosen-dosen yang berkumpul itu yang sekarang banyak aktif di pusat studi bencana. Nah waktu itu ya kita dari dunia kampus apa yang bisa kita kontribusikan? Apakah kita akan setiap tahun di salai gitu. Kebetulan di Riau ini banyak ikan salai yang diasapin. Apakah kita akan jadi di salai setiap tahun seperti itu? Dan belakangan saya baru tahu bahwa asap di dalam kebakaran gambut itu luar biasa ternyata. Kandungan gasnya sangat banyak sekali. Dan banyak yang beracun, Bu Hani. Salah satunya sianida. Di situ ada kandungan sianida. Itu baru ya ditemukan dari hasil uji dengan pakar kebakaran hutan Prof. Bambang Hero dari IPB. Nah, jadi maklumlah ketika ada banyak asap itu banyak yang lemas. Di rumah sakit pendidikan di UNRI itu ya beberapa kali kedatangan mahasiswa yang lemas-lemas gitu ya, karena waktu ada bencana asap itu, sehingga ya itulah keracunan dari asap gambut gitu, asap kebakaran gambut. Nah dari situ ya apa yang bisa kita lakukan dari situ ya. Nah kemudian ya kita berpikirnya logis saja ya, kalau api itu kan dilawannya dengan air gitu. Ya api itu dilawannya dengan air bukan dengan polisi gitu ya. Karena waktu itu kebakaran banyak itu banyak didatangkan polisi. Malah membuat kanal-kanal itu justru akan malah tambah mengeringkan. Nah, jadi kalau api ya didatangkannya adalah air untuk memadamkan. Nah, dari situ saya belajar air ini kan udah lama gitu. Sejak S1, S2 sampai S3 itu. Jadi ya bagaimanalah kita memanage air yang ada yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, kita manage bagaimana supaya ya air itu bermanfaat untuk selain mencegah juga mungkin bisa memadamkan. Nah itulah dan kalau sengsaranya kena bencana asap, saya 3 tahun juga ngalami sendiri. Itu setiap malam itu kita melihat berita dari pemerintah kota ya. Itu anak saya besok masuk sekolah atau tidak. Jadi anak itu tidak ada kepastian untuk sekolah atau tidak. Jadi kadang diumumkan masuk, itu tergantung dari monitoring asapnya. Kita ada beberapa titik lokasi untuk memonitoring asapnya. Tapi pernah juga itu diizinkan masuk, tetapi monitoring asapnya masih kondisi berbahaya. Nah, kondisi seperti itu kami juga justifikasi sendiri, nggak usah masuk saja anak kita ya. Nah, karena memikirkan kesehatan anak-anak. Nah, itu baru dari sisi kesehatan ya. Nah, dari sisi ekonomi jelas luar biasa sekali. Karena bandara ditutup, dari disitulah simpul ekonomi yang besar untuk berbisnis ya. Iya, betul. Nah, dari situ ya banyak sekali lah kita kerugian ekonomi akibat kebakaran lahan gambut. Nah, dari situ kami coba berkontribusi dan ya kita dari perguruan tinggi itu terkenal dengan ada 3 dharma ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian serta kepada masyarakat. Nah, jadi kita ada ya kadang ada budget untuk penelitian dan pengabdian baik dari universitas maupun dari Dikti, itu kita manfaatkan untuk ya berkontribusi, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, yang intinya ya bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap bencana
bencana yang diakibatkan oleh ya pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat. Nah, begitu Bu Hani. Waduh, menarik ya Pak ya. Jadi intinya Bapak pada waktu itu ada apa ya namanya turning point gitu ya Pak ya, dari mendalami coastal engineering akhirnya berbelok ke lahan gambut karena kebakaran lahan gambut. Ya, tetapi sekarang bertemu kembali. Oh, Antara kostal dengan gambutnya bertemu. Itu di tahun 2014-15 itu kami bermitra dengan Yamaguchi University. Kebetulan juga ada masalah yang lebih dasar lagi ternyata, Bu Ani. Permasalahan dasarnya adalah abrasi di lahan gambut. Oke. Ya, abrasi di lahan gambut itulah ya akhirnya ilmu kostal kami ditemukan dengan lahan gambut di situ. Jadi kalau abrasi pantai, tanah-tanah pasir atau tanah material mineral itu mungkin sesuatu yang biasa. Dan perilaku dari abrasi material tersebut itu sudah sangat dipahami oleh banyak peneliti. Perilaku abrasi pantai berpasir itu sudah ilmunya sudah banyak sekali risetnya. Tetapi ketika materialnya itu gambut, saya lihat belum ada di dunia ini. Nah, jadi kami meriset ini sudah jalan 6-7 tahun ya. Dan luar biasa sekali temuan-temuan kami itu ya apa ya? Ya novelty-nya banyak sekali kita temukan di situ. Ternyata material gambut jauh lebih mudah terabrasi. Itulah sebabnya kalau saya banyak YouTube juga yang terkait ini, sudah banyak wawancara dengan teman-teman baik dari Walhi maupun dari BRG ya. Itu bahwa yang paling dahsyat itu terjadi di Riau atau khususnya di Pulau Bengkalis itu sampai 30 meter per tahun abrasi itu. Meter secara horizontal ya? Secara horizontal. Jadi luar biasa sekali. Dalam 1 tahun gesernya sudah 30 meter. Ke arah daratan. Ke arah daratan. Dan itu sudah hilang mungkin hampir 1,5 kilo, Bu Hani. 1,5 kilo dalam waktu? Dalam waktu ya sekitar 30 tahun terakhir. Wow. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Saya tahun lalu kebetulan ke lapangan juga, dan kita lihat, oh masih berjalan itu ternyata. Abrasinya. Abrasi itu. Oke. Nah, jadi ya kami lakukan riset-riset ya di lapangan langsung, di laboratorium juga ya. Ya, yang sangat yang sangat mendasar perbedaannya adalah berat jenis. Berat jenis gambut itu sangat ringan dibanding pasir. Sehingga dia kena arus atau gelombang yang kecil saja, itu sudah mudah sekali terbawa materialnya. Nah, nggak perlu gelombang yang besar untuk membuat abrasi di lahan gambut. Nah, itu yang finding kami yang perlu mungkin concern oleh stakeholder untuk atau decision maker untuk mitigasi itu. Memang sejak tahun lalu itu pemerintah Provinsi Riau itu sudah mulai concern untuk memitigasi itu ya, bekerja sama dengan Kemenko Marves. Tetapi karena panjangnya yang sangat panjang ya tidak bisa dalam 1 tahun 2 tahun itu selesai. Karena sepanjang pantai timur Sumatera yang ada di Riau itulah pulau-pulau gambut yang dimiliki oleh Indonesia khususnya ya. Jadi ini menjelaskan ya Pak ya, kenapa kadang-kadang pulau di Indonesia itu hilang.
Salah satu Iya, mungkin itu. iya. Tadi Bapak juga bicara tentang stakeholder, pemegang kepentingan. Bisa nggak kalau saya bagi yang berkecimpung di lahan gambut ini, stakeholdernya ada masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Ada lagi nggak, Pak? NGO masuk ya udah ya. Ya, NGO jelas. ya akademisi mungkin juga bisa masuk di situ. Karena kebetulan Universitas Riau sekarang mengusung Center of Excellence-nya di bidang wetland ecosystem, Oh, wow. wetland ecosystem and disaster management. Oh, Itu yang akan jadi unggulan di Universitas Riau. itu unik sekali ya Pak di Indonesia. Mungkin pelopor ya Pak ya. Iya, iya. Dulu sebelum ini kan kita di bidang kemaritiman ya. Waktu itu Kepulauan Riau masih jadi satu dengan Riau ya. Ya. Itu memang masih pas dengan tema itu. Tetapi sekarang Kepulauan Riau kan sudah jadi provinsi sendiri dan sudah ada universitas besar juga di sana. Mungkin universitas itu yang mengusung itu sekarang. Oke. Jadi yang pas dengan Universitas Riau adalah sekarang ya lahan gambut karena luasnya lebih dari hampir 60% sendiri dari daratan yang ada di Riau. Oke. Jadi dari 5 pemegang kepentingan itu, menurut Bapak di mana yang paling banyak prospek untuk bekerja di lahan gambut? Ya, kalau mulai dari kementerian, kementerian itu yang paling banyak berkaitan dengan lahan gambut adalah Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di situ banyak bagian-bagian yang terkait langsung dengan gambut ya, mulai dari kerusakan ekosistem gambut. Jadi hampir semua berkaitan ya. Ada yang bagian mitigasi perubahan iklim itu juga terkait dengan gambut. Kemudian ya ini yang dominan ya. Tentu yang lembaga-lembaga lain saya rasa juga ada yang terkait. Misalkan Kemenkomarves ya itu juga ada bagian sekarang tata ruang gambut itu sudah ada baru di Kemenkomarves. Tetapi yang dominan adalah KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sekarang namanya. Itu memang sejak tahun 2016 itu pemerintah RI membentuk badan ya badan awalnya Badan Restorasi Gambut. Nah, kemudian sejak awal tahun ini menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, kebetulan juga beberapa asisten kami itu ada di sana sekarang. Ya awalnya dari kerjasama kita dan kemudian asisten kami berinteraksi dengan teman-teman di BRG dan mereka butuh tenaga biasanya ya itu yang mereka butuhkan yang sudah kenal dengan gambut. Rata-rata memang asisten kami di pusat studi bencana itu sudah sering kali kegiatan di lahan gambut. Kemudian ya kita bicara di government dulu ya. Di tingkat provinsi ya, di tingkat provinsi sebenarnya ada ya itu namanya TRGD, Tim Restorasi Gambut Daerah. TRGD ini di setiap provinsi yang memiliki gambut itu punya. Nah, keanggotaannya memang dominan dari teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup DLH provinsi. Kemudian kalau di NGO ya, NGO ya kita banyak juga yang jaringan kita yang concernnya di lahan gambut ya. Misalkan dengan Walhi, kita sudah lama bekerja sama dengan Walhi. Kemudian kalau di Riau ada Mitra Insani, kemudian ada
World Research Institute ya WRI, kita juga banyak kerjasama dengan WRI. Kemudian kalau lembaga internasional itu ada UNDP dan UNOP ya, United Nations for Disaster Preparedness. Kita juga ada pernah kerjasama. Kemudian UNOP, United Nation for Project Services. Kebetulan ada satu asisten kita yang baru diterima di UNOP. Jadi ya dari UNOP itu kontak saya butuh ya untuk disampaikan ke asisten-asisten yang sering jadi berkecimpung di gambut ya. Kita share kemudian apply dan ada satu yang sudah diterima dengan gajinya lumayan besar. UN, di kontrak ya internasional ya. Kemudian ya itu NGO, kemudian lembaga internasional, apalagi ya. Ya kalau universitas dalam negeri dan luar negeri kita juga punya jaringan yang mereka rata-rata dapat riset grant terkait gambut ini ya larinya kalau nggak ke Riau kalau nggak Kalimantan ya ke Sumatera. Nah, dan ini cukup seksi ya isunya karena terkait dengan climate change, perubahan iklim dunia. Jadi kalau kita buat proposal yang terkait gambut ini peluang diterimanya memang besar. Dan beberapa universitas itu juga telah mengusung itu dan ya sebelumnya memang berkomunikasi dengan kita untuk membuat proposal ya supaya ya acceptable-nya tinggi. Ada beberapa universitas kalau yang dalam negeri itu yang banyak itu dari IPB. IPB kita juga punya kerjasama yang sudah lama terkait gambut karena di Bogor nggak ada gambut. Nah, kemudian UGM kalau yang universitas ini, UGM, IPB. Kalau yang di Jawa ini banyak concern ke gambut. Kemudian kalau dari luar itu kita ada NUS, ada National University of Singapore, ada Nanyang juga ada kita kerjasama. Kemudian dari Maryland State itu juga ada. Kemarin juga ada satu alumni dari Maryland State itu mengajukan hibah ke Aminef ya dari pemerintah Amerika dan baru saja lolos ini untuk kerjasama di Riau ya di Riau untuk peatland mapping. Tapi ini masih terkendala COVID mau datang ke Indonesia. Oke. Kalau dari pihak swasta bagaimana Pak? Ada? Ya dari swasta. Oh ya betul sekali. Dari swasta itu banyak sekali. Mungkin lebih banyak peluangnya ya. Karena apa? Karena banyak perusahaan-perusahaan perkebunan yang lokasinya di gambut. Nah, jadi perusahaan HTI, kemudian perusahaan sawit itu banyak lokasinya di lahan gambut. Nah, kebetulan sekali ya mereka kan buka lahan punya HGU itu kan sudah lama. Ketika BRG belum ada, ketika aturan-aturan itu, ketika bencana belum ada itu mereka sudah banyak membuka lahan gambut itu. Nah, sekarang banyak ada aturan pemerintah terkait dengan bencana-bencana itu ya. Nah, tentu mereka juga perlu mengelola lahan gambutnya dengan benar, sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, itu yang mungkin peluang buat adik-adik mahasiswa atau fresh graduate yang memahami tentang gambut itu untuk masuk ke sana. Saya kebetulan bersama Badan Restorasi Gambut tahun sebelum pandemi itu banyak melakukan supervisi ke perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan itu ya intinya kita memberikan asistensi dan pendampingan bagaimana mengelola gambut dengan benar.
Nah, jujur waktu itu saya banyak menjumpai banyak di antara mereka yang tidak begitu paham. Yang artinya mereka bagaimana menanam HTI, menanam sawit dengan baik, ya gitu aja. Tanpa melihat ya aspek lingkungannya. Nah, ketika ada peraturan pemerintah diundangkan itu yang intinya bagaimana mengelola gambut dengan baik, itu memang banyak hal-hal yang mereka perlu didampingi lebih lanjut. Misalkan bagaimana mereka memantau lahan gambut, memantau water table-nya dengan baik. Bagaimana mereka menjaga water table-nya dengan baik. Bagaimana cara menghitung neraca air. Di peraturan Permen LHK yang baru itu juga ada disebutkan setiap perusahaan harus punya analisis neraca air. Nah, mereka banyak yang belum tahu bagaimana melakukan analisis neraca air. Nah, itu pembelajaran tentang ini itu kita sampaikan di dalam perkuliahan. Ya kalau di kami di Teknik Sipil Universitas Riau itu ada mata kuliah khusus yang terkait itu dan kita ajarkan mata kuliah itu. Tetapi kita juga ada peluang dari universitas lain, Bu Ani. Di universitas lain itu kita ada namanya program Permatasari, Bu Ani. Apa itu, Pak? Program Permatasari itu dalam rangka untuk merdeka belajar. Ada visi Mas Menteri yang baru ini bahwa kita belajar itu tidak perlu disekat-sekat, disekat dengan kelas, disekat dengan jarak dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa itu boleh belajar di mana saja. Mahasiswa dari prodi Teknik Sipil bisa belajar di prodi yang lain di Universitas Riau atau di universitas yang lain. Nah, itu sudah kita terapkan mulai semester lalu. Jadi semester lalu saya ngajar mahasiswa selain dari UNRI, ada dari Unsia, ada dari Palangkaraya, ada dari Palembang, yang mereka mempunyai ketertarikan mengambil mata kuliah sumber daya air dan lahan basah, ya, mata kuliah saya ini. Dan itu bisa dialih transfer kreditnya ke mata kuliah di kurikulum mereka. Nah, kita bisa kuliahnya ya dengan menggunakan online system. Nah, itu ya teman-teman yang dari universitas lain itu pengen belajar gambut itu ya cukup dengan mengambil mata kuliah itu. Dari IPB juga ada, Oke. Bagaimana dengan begitu. itu, Pak? Training tentang lahan gambut untuk pihak swasta itu ada sendiri nggak, Pak? Ya, kebetulan saya tahun sebelum pandemi ya, awal-awal pandemi itu BRG mengadakan bimbingan teknis, BIMTEK. Ya, BIMTEK. BIMTEK ke semua perusahaan yang ada di 7 provinsi, pemilik gambut terluas, ya, kecuali Papua. Jadi ada di Kalbar, Kalteng, Kalsel, Riau, Jambi, dan Sumsel. Ya. Saya kebetulan juga jadi salah satu pemateri di BIMTEK tersebut. Ya. Nah, perwakilan dari setiap perusahaan itu ada diundang atau dibolehkan ikut mendaftar di situ. Ya disitulah kita memberikan bimbingan teknis ya terkait bagaimana mereka melakukan usaha dengan tetap menjaga lahan gambut itu. Nah, usaha tetap jalan, gambutnya juga tetap bisa terjaga, gitu ya. Nah, ya karena BRGM yang sekarang itu tupoksi untuk supervisi sekarang sudah tidak ada,
Saya tidak tahu apakah itu masih ada kelanjutannya atau tidak, ataukah kewenangan itu sekarang diambil lagi oleh KLHK. Saya kurang begitu paham itu. Tapi dulu memang BRG punya tupoksi untuk melakukan supervisi ke lahan konsesi. Nah, untuk yang BRGM yang jalan jilid 2 ini itu tidak ada. Tapi ada bagian kemitraannya. Kemitraan itu bisa dengan perusahaan, bisa juga dengan dari kampus. Nah, saya melihatnya perusahaan ini punya apa ya? Punya peluang yang sangat bagus di dalam kita menjaga gambut, karena sebagian besar lahan gambut ini berada di lahan konsesi. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga gambut di lahan konsesi dengan baik, ya itu mungkin cukup signifikan kita bisa menjaga gambut secara nasional, secara luasan di nasional ini. Iya. Tadi kan Bapak cerita dari sudut pandang saya dan Bapak kan sama-sama dari teknik sipil, jadi kita udah apa ya, mindset kita udah di situ gitu Pak. Terus kalau misalnya dari ilmu-ilmu lain yang mendukung untuk pengelolaan lahan gambut ini apa saja Pak? Bapak ada pengalaman? Ya, ini salah satu yang menjadi ketertarikan saya di lahan gambut. Karena kita tidak bisa satu ilmu saja di lahan gambut itu, mengelola gambut itu. Kalau saya ambil analogi, kalau ada bangunan miring gitu ya, itu yang terlibat untuk investigasi mesti kebanyakan teman-teman dari teknik sipil. Tetapi kalau kebakaran hutan itu tidak ada, itu tidak ada satu ilmu sendiri gitu. Itu multi sekali ya, multidisiplin. Dan saya sampaikan bahwa hampir semua bidang ilmu itu bisa terkait dengan gambut. Nah, saya ambil contoh ya, kalau dari ya pertanian itu jelas sekali ya. Bagaimana pertanian yang ramah gambut. Kemudian kehutanan jelas sekali bagaimana menjaga dan mengelola gambut dengan arif dan bijaksana. Kemudian kalau dari bidang perikanan ya, perikanan itu bagaimana membudidayakan perikanan di lahan gambut. Nah, ikan-ikan di lahan gambut itu harganya sangat mahal. Ada satu ikan namanya ikan toman, itu sangat mahal dan mungkin agak langka sekarang. Kayak ikan gabus, tetapi dia ininya berkembang biaknya di air gambut. Itu di beberapa rumah makan di Riau ada yang menjual yang menyediakan itu. Nah, jadi dari perikanan itu bisa ya bagaimana mengembangkan perikanan untuk di kondisi air gambut. Kemudian dari perikanan dari ekonomi pun bisa di situ. Jadi ekonomi bisa menganalisis ekonomi usaha-usaha di lahan gambut. Misalkan mau mengusahakan perkebunan nanas atau kopi atau lain sebagainya, itu hitungan-hitungan ekonominya bagaimana, hitungan marketnya bagaimana. Nah, itu juga teman-teman ekonomi bisa berkecimpung di situ. Dari MIPA itu ya hampir semuanya bisa masuk. Biologi itu bagaimana flora faunanya, fisika itu bagaimana karakteristik fisika kebakaran gambut, properties fisik gambut. Jadi hampir semua. Dari Visipol pun juga, Visipol itu terkait dengan policy kebijakan atau kebijakan regional atau internasional tentang mitigasi kebakaran. Nah, ini malah di Riau dari Visipol mau ada seminar tentang gambut. Tanggal berapa saya lupa ini. Nah, terkait dengan pengelolaan lahan gambut. Dari FKIP ya, mungkin yang tidak terbayang oleh kita. FKIP itu kontribusi ke gambutnya bagaimana? Ya, FKIP itu kan calon guru ya. Itu sebenarnya malah punya porsi yang sangat penting dalam jangka panjang. Nah, jangka panjang dalam memberikan pengetahuan ke
ke murid-murid ya, murid-murid SD, SMP, SMA. Nah, kalau tanah gambut tuh bagaimana karakteristiknya, bagaimana supaya nggak kebakaran gimana dan seterusnya, itu malah sesuatu yang penyelamatan gambut yang secara jangka panjang. Jadi mereka juga sebaiknya juga paham teman-teman dari keguruan, karena itu nanti akan disampaikan di sekolahnya. Jadi sepertinya hampir semua bidang ilmu, Bu Ani. Dan ini ketika kita berkumpul ngomongin gambut dari berbagai bidang ilmu itu asik gitu ya. Kita bisa saling belajar, oh dari sudut pandang sosial itu begitu. Oh dari sudut pandang hukum begini. Dan seterusnya itu ya kita saling terintegrasi, saling belajar, saling mengisi untuk ya tujuan yang sama, bagaimana melindungi dan mengelola gambut dengan tepat. Ya. Begitu, Pak Ani. Iya, Pak.